Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar IPS yang pertemuan yang keempat, yaitu tentang kondisi alam Indonesia. Nah, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita membahas tentang kondisi alam Indonesia. Nah, di Indonesia ini memiliki kenampakan alam yang beragam. Keragaman kenampakan alam Indonesia mencakup keadaan fisik wilayah serta keadaan flora dan fauna. Keadaan fisik ini di wilayah meliputi kondisi geologi, keadaan iklim, dan bentuk permukaan bumi atau kondisi fisiografis yang mempengaruhi jenis tanahnya. Sementara itu, dalam flora dan fauna berkaitan dengan beragam jenis flora dan fauna di hutan Indonesia. Keadaan dan kekayaan alam Indonesia mendukung kehidupan penduduknya. Dan ada kondisi geologi Indonesia. Secara geologis, Indonesia terletak di antara 3 pertemuan lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas Pulau Sumatera, Jawa, dan Tenggara. Tumbuhan lempeng tersebut membentuk sebuah jalur gunung api di Indonesia. Dan ada juga bentuk muka bumi. Jika diperhatikan keadaan di Pulau Indonesia, tanpa adanya keragaman bentuk muka bumi, dan dapat juga dibedakan menjadi, di sini ada dataran rendah, dataran tinggi, ada bukit, gunung, dan pegunungan. Nah, dan di sini ada juga kondisi iklim di Indonesia. Iklim itu adalah keadaan rata-rata cuaca dalam waktu dan daerah luas. Ada yang tahu apa itu cuaca? Bisa dilihat ya, cuaca itu adalah kondisi udara pada suatu tempat yang relatif sempit dan terjadi dalam waktu yang relatif singkat. Nah, posisi geografis Indonesia ini menyebabkan Indonesia beriklim tropis. Berdasarkan karakteristik wilayah, keadaan iklim di Indonesia diklarifikasi menjadi iklim musim, iklim laut, dan iklim panas. Ada 3. Selanjutnya, flora dan fauna. Indonesia memiliki keragaman flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar berdasarkan dari data Departemen Kehutanan dan Perkebunan pada tahun 1999. Jumlah spesies tumbuhan di Indonesia itu mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi, sedangkan jumlah spesies hewan mencapai 2.215 spesies. Nah, spesies hewan itu terdiri dari 515 mamalia, 60 reptil, dan 1.519 burung dan 121 kupu-kupu. Itu tadi ya, berbagai macam flora dan fauna. Besarnya keanekaragaman hayati di Indonesia itu berkaitan erat dengan kondisi iklimnya dan kondisi wilayah atau fisik wilayah. Suhu dan curah hujan yang besar memungkinkan tumbuhnya beragam jenis tumbuhan. Tumbuhan itu memerlukan air dan suhu yang sesuai. Semakin banyak air yang tersedia, semakin banyak juga tumbuhan yang dapat tumbuh. Oleh sebab itu, banyak tumbuhan yang hidup. Dan persebaran flora dan fauna. Flora di Indonesia ternyata dapat dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu Indo-Malayu dan Indo-Australian. Kelompok Indo-Malaya ini meliputi kawasan Indonesia Barat,
Pulau-pulau yang masuk ke dalam kelompok ini ada Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Kelompok Indonesia Australian meliputi tumbuhan yang ada di kawasan timur. Pulau-pulau yang termasuk dalam kawasan ini ada Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Dan persebaran fauna di Indonesia. Fauna ini dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang berbeda yaitu fauna bagian barat, tengah, dan timur. Garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dengan tengah dinamakan garis Wallace, sedangkan garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian tengah dan timur dinamakan garis Weber. Nah, fauna bagian barat ini memiliki ciri atau tipe seperti halnya fauna Asia sehingga disebut dengan Asiatis. Sedangkan fauna bagian timur memiliki ciri atau tipe yang mirip dengan fauna hidup di benua Australia sehingga disebut tipe Australis. Dan bagian tengah merupakan fauna peralihan yang ciri atau tipenya berbeda dengan fauna Asiatis maupun Australis. Fauna memiliki ciri tersendiri yang tidak ditemukan di tempat lainnya di Indonesia. Fauna ini disebut dengan fauna endemis. Ada 3 tadi dalam fauna. Ada fauna Indonesia bagian barat, fauna Indonesia tengah atau tipe peralihan, dan fauna Indonesia bagian timur. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada yang ditanyakan, kalian silahkan berkomentar di Classroom atau ada yang ditanyakan di sana kalian menjawab soal-soal yang sudah ibu kirim. Tolong kalian kerjakan dengan benar. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.